Oke, welcome back to my channel teman-teman semua. Kali ini agak sedikit berbeda topik yang akan kita bahas. Yang mana biasanya kita membahas sebuah kasus tragedi ataupun fakta sejarah. Tapi narasumber penggugah kali ini akan membawa teman-teman semua ke sebuah topik, yaitu privilege. Dan tentunya jika kita membahas privilege ini tidak akan pernah lepas dari pembahasan entrepreneur, yang mana juga sebagian dari teman-teman mungkin pernah dengar istilah tersebut. Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah benar-benar paham tentang istilah privilege tersebut. Nah, tapi sebelum kita jauh menyelami istilah privilege ini, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu, nyalain loncengnya juga biar tahu gitu kalau ada video terbaru dari channel ini. So langsung saja, inilah narasumber from Google. Teman-teman, di era milenial ini yang mana tentunya dari sebagian anak muda, termasuk ya gue pribadi gitu kan, selalu berangan-angan ingin menjadi entrepreneur. Yang alasnya tuh udah nggak mau kerja sama orang lain lah, jenuh dengan sistem kerjanya, yaitu kan ada yang dari 9 ke 5 atau istilah 996. Kerja dari jam 9 sampai jam 9 malam juga selama 6 hari. Tujuan tuh pengen hidup bebas, dalam arti bebas secara finansial. Maka dari itu menjadi entrepreneur lah salah satu jalannya gitu kan. Karena ketika kita udah punya yang namanya sistem bisnis yang sudah jalan, kita mau tidur, bangun siang, kita mau liburan kemanapun, kita tetap mempunyai income karena kita sudah mempunyai sistem yang berjalan. Berbeda dengan karyawan yang mana tidak bisa bebas izin kapanpun gitu kan, hanya untuk liburan. Seperti itu teman-teman. Nah, gambaran keadaan seperti ini tuh banyak dan sering banget motivator-motivator pembisnis katakan. Dan mereka selalu berkata, keluarlah dari zona nyaman, buka bisnis, berdarah-darah dulu selama beberapa tahun, lalu punya sistem yang autopilot atau otomatis berjalan. Gitu katanya teman-teman. Dan para motivator-motivator ini sering juga membawa sosok-sosok entrepreneur sukses, seperti Mark Zuckerberg, sang pemilik Facebook dan perusahaan Meta. Elon Musk yang mempunyai banyak bisnis, yang salah satunya yang terkenal tuh Tesla. Jeff Bezos dengan perusahaan Amazon-nya, kemudian ada juga Bill Gates dengan Microsoft yang menjadikan mereka sebagai orang paling kaya di muka bumi. Sebagai salah satu contoh kisah sukses bagi kita semua. Tapi ada satu hal yang sangat penting. Para motivator ini tidak menyebutkan tentang privilege yang para miliarder dunia ini miliki, dan tentunya ini adalah poin paling pentingnya gitu kan, poin paling penting teman-teman. Lalu apakah itu privilege? Privilege secara harfiah adalah keistimewaan yang sebenarnya tiap manusia di dunia ini gitu kan pastinya tuh punya yang namanya privilege. Yang membedakan adalah kecil besarnya kadar privilege tersebut teman-teman. Sebagai contoh Jeff Bezos memang start dari nol. Pada tahun 1980 dia bekerja di McDonald's. Tahun 1986, dia lulus dari Cum-Laude di Princeton. Tahun 1990, dia menjadi senior termuda di perusahaan investasi di Exxon. Nah, lalu pada tahun 1994, dia keluar dari pekerjaannya dan nekat untuk terjun ke dunia e-commerce dan mulai bisnisnya gitu kan, yaitu Amazon pada tahun 1994. Yang mungkin modal yang dia pakai itu adalah uangnya sendiri yang dia kumpulkan selama bekerja. Apakah ada investor yang membantunya? Kita nggak pernah tahu. Yang selama ini dikabarkan oleh media adalah Jeff Bezos memulai Amazon itu dari garasi rumahnya, yang membuat narasinya tuh semakin benar-benar from zero teman-teman. Sampai sini kisah Jeff Bezos ini masih terkesan keren teman-teman, karena dia berani mengambil resiko segede mungkin, berhenti dari pekerjaannya yang memang dia sudah mendapat pastinya posisi yang cukup keren lah di tempat kerjanya. Yang otomatis jangan ditanya lagi, uang yang dia dapat dari perusahaan tersebut pasti gede banget gitu kan. Nah, tapi ada satu ceritanya. Pada tahun 1995, Jeff Bezos ketika awal-awal merintis Amazon, dia menerima suntikan dana 300.000 US dollar dari orang tuanya untuk menyelamatkan Amazon dari kehancuran atau kebangkrutan. Jadi dia tuh sudah jelas banget gitu kan mempunyai backingan yang besar teman-teman, karena orang tuanya itu bisa dibilang mampu atau mungkin lebih tepatnya kaya, dan inilah yang disebut privilege teman-teman. Lalu ada juga kisah di balik kesuksesan Bill Gates. Bill Gates pun sama, tidak terlepas dari yang namanya privilege yang dia punya teman-teman. Jadi sebelum Bill Gates membangun Microsoft,
Dia itu sempat drop out dari kuliahnya, yang mana kisah drop out Bill Gates ini juga sering disampaikan oleh para motivator pembisnis bahwa mengejar passion itu lebih penting. Buktinya Bill Gates saja nggak lulus kuliah, tapi bisa menjadi kaya raya. Bill Gates itu kuliah di Harvard, teman-teman. Yang mana teman-teman juga pasti udah tahu, Harvard itu bukan tempat kuliah yang biasa-biasa saja. Dan tentunya Bill Gates ini lahir dari keluarga kaya raya juga. Ini terlihat dari dia berkuliah. Dan ternyata awal kesuksesan Microsoft juga tidak terlepas dari bantuan ibunya Bill Gates sendiri, yang pada waktu itu ibunya menjabat sebagai Vice President United Way, yang membantu memasukkan software Microsoft untuk membangun operation system ke IBM dan meyakinkan para petinggi IBM di sana. Nah, ini udah jelas privilege, teman-teman. Bayanginlah, kita jadi Bill Gates. Bayanginlah, si Bill Gates ini kan punya nyokapnya Vice President United Way. Kemudian dia meminta bantuan kepada orang tuanya gitu kan untuk memasukkan softwarenya ke IBM. Itu kan menjadi sosok yang mudah banget gitu kan. Lalu ada juga kisah Elon Musk yang mempunyai banyak bisnis seperti Tesla, SpaceX, PayPal, The Boring Company, dan masih banyak bisnis lainnya. Pertanyaannya, kok bisa Elon Musk banyak sekali membangun bisnis? Salah satu faktornya ya privilege juga, teman-teman. Karena usut punya usut, Elon Musk ini lahir dari keluarga kaya raya juga. Yang mana faktanya gitu kan, ayahnya itu mempunyai tambang emerald di Afrika Selatan. Yang berliannya tuh bukan main, teman-teman. Jadi ketika si Elon Musk ini punya backingan besar, yaitu orang tuanya, dia jadi lebih leluasa dalam bereksperimen bisnis. Berbeda dengan kita yang punya privilege kecil, yang jika kita membuka satu bisnis saja dan gagal, kita udah pasti jatuh di sana. Yang ada modal habis, jadi kita nggak bakalan bisa atau leluasa dalam bereksperimen bisnis. Kemudian ada juga cerita dari Mark Zuckerberg, pemilik Facebook dan Meta, yang juga sama lahir dari keluarga kaya raya banget. Sebelum dia membuat Facebook, faktanya Mark Zuckerberg ini di les privatin oleh orang tuanya di bidang software development. Kalau ini bukan privilege, lalu apa, teman-teman? Semua orang yang punya privilege besar itu sama kayak kita, berjuang dari nol, membangun bisnis start dari nol. Bedanya adalah ketika kita memulai dari nol, bertahap merangkak ke angka selanjutnya gitu kan. Nah, kalau mereka bisa langsung meloncat ke angka yang lebih jauh berkat privilege tersebut. Tapi terlepas dari itu semua, para miliarder ini tetap orang yang sangat pintar dan hebat, teman-teman, karena dapat memanfaatkan privilege mereka dengan kemampuan dan skill yang mereka kuasai hingga mengantarkan mereka menjadi orang yang sukses atau kaya raya. Karena faktanya, menurut riset ada banyak juga orang yang punya privilege besar tapi tidak punya skill yang mumpuni dan akhirnya tidak jadi apa-apa. Nah, hal ini menjawab pertanyaan, kok kita udah melakukan apa yang miliarder itu lakukan tapi kita tetap gak berhasil? Contohnya saja, ada seseorang yang mungkin keluar dari pekerjaannya lalu buka bisnis, tapi gagal. Ya, itu karena privilege kita beda banget gitu kan. Beda banget dengan privilege yang para miliarder itu punya. Gitu kan. Itu faktanya. Contohnya gini aja lah, seandainya saja Jeff Bezos tidak punya privilege sebesar itu gitu kan, di tahun kedua dia buka bisnis pada waktu itu akan sedikit terhambat karena tidak ada yang bakalan menyuntikkan dana ke dia ketika bisnisnya mengalami hambatan. Dan apa jadinya juga ketika Bill Gates tidak dibantu oleh ibunya dalam mempromosikan softwarenya, yang jelas-jelas pastinya dia bakalan sulit juga untuk berkembang pada waktu itu gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau ngomongin atau ngebahas privilege ini nggak bakalan ada habisnya. Karena gini, mungkin kita semua pernah bersekolah, contohnya saja gini kan, mungkin kita semua pernah bersekolah dan tapi di mata orang yang nggak bisa dan nggak mampu bersekolah seperti kita itu kan, kita itu dianggap beruntung, punya privilege seperti itu. Benar kan? Jadi intinya mah kita nggak bakalan selesai kalau ngomongin privilege. Jadi yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan privilege sekecil apapun yang kita punya untuk naik level. Nah, tapi jangan pernah samakan cara kita dengan para miliarder-miliarder di atas yang sering dikumandangkan oleh para motivator-motivator pembisnis. Karena mereka hanya menunjukkan imajinasi yang disuntikkan lewat sebuah konten, teman-teman. Karena ada banyak kok kisah entrepreneur sukses yang tanpa privilege besar. Contohnya saja Hoirul Tanjung, si anak singkong. Teman-teman bisa cari tahu kisah perjuangan beliau ini. Nah, lalu apa tugas kita yang ngerasa nggak punya privilege yang besar gitu kan? Tugas kita adalah satu, teman-teman, bersyukur. Karena barangkali privilege yang kita anggap kecil gitu kan, ini bagi sebagian orang tentunya sangat besar. Dan tetap berusaha menaikkan level privilege kita supaya anak cucu kita bisa mempunyai privilege yang besar.
tentunya dari kita gitu kan. Jadikan hal itu menjadi suatu motivasi. Oke, jadi segitu dulu aja episode kali ini. Kalau menurut teman-teman gimana tentang istilah privilege ini? Komen di bawah ya. Buat teman-teman yang mau revisi kali aja ada penyampaian yang salah gitu kan, kalian boleh banget tinggalkan pendapat atau kritikan kalian di kolom komentar. So thanks for watching, jangan lupa like, share, and subscribe, and see you next video.